Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Andrian dari Prodi K3 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tentang pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dari perusahaan fiktif yang saya buat, ini PT Citra Cipta Multi Beton. Proposal ini berisi tentang pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kantor pusat PT Cipta Multi Beton. Terbelakang. Jadi seperti kita ketahui, kebakaran itu adalah terjadinya api yang tidak dikehendaki. Maka apabila api yang ada di perusahaan atau di tempat kerja itu masih berupa api yang kecil ataupun bisa jadi api yang besar tapi masih bisa terkendali, maka itu belum disebut sebagai kebakaran. Jadi adanya kebakaran itu adalah karena tidak ada orang yang atau sesuatu yang mengontrol api tersebut bisa membesar. Nah, kebakaran ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ataupun para pekerja, sehingga dampak dari kebakaran itu harus diminimalisir sedini mungkin. Apalagi untuk kebakaran ini sifatnya adalah bencana yang tidak bisa kita prediksi, sehingga perlu adanya pengetahuan tentang cara pencegahan kebakaran. Karena bagaimanapun juga pencegahan itu akan lebih efektif daripada kita melakukan penanggulangan ketika kebakaran sudah terjadi. Jadi kebakaran ini adalah kecelakaan yang paling sering terjadi di setiap perusahaan, di setiap sektor ya, dan itu satu-satu menjadi momok paling menakutkan bagi para pemilik usaha, karena kebakaran itu juga bisa merusak lingkungan serta mengakibatkan beban kesehatan ya yang diakibatkan dari asap kebakaran yang timbul di saat terjadi kebakaran. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, serta efisien dan produktif. Dalam hal ini, PT Cipta Multi Beton telah membentuk tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 yang bertugas untuk memantau serta menjalankan setiap kebijakan K3 itu dalam bentuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian, serta pemeliharaan kebijakan di K3, serta tugas-tugas lain yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Nah, kegiatan P2K3 ini salah satunya adalah melakukan pelatihan kegawat daruratan, di antara membentuk tim penanggulangan kebakaran serta tim kegawat daruratan ya, yang ada di perusahaan. Salah satunya juga adalah penanggulangan pencegahan kebakaran. Jadi dalam hal ini tugas P2K3 adalah untuk selalu memantau serta membuat berbagai kebijakan P3 dalam hal ini supaya perusahaan dalam hal ini supaya perusahaan itu selalu komitmen terhadap setiap kebijakan K3 di perusahaan dijalankan. Pada tahun ini berbagai rangkaian pelatihan kegawat daruratan sudah dijalankan, antara lain adanya pelatihan pemadaman api dengan alat pemadam api ringan atau APAR serta hidran di dalam ruangan ya. Jadi dilakukan pelatihan seperti memberikan pemaparan materi ya, serta memberikan pelatihan di outdoor bagaimana cara pemadaman kebakaran. Kemudian ada lagi pelatihan P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian ada materi yang diberikan dasar-dasar penanganan P3K, serta ada pelatihan evakuasi yang dilaksanakan dalam ruangan dengan narasumber dari tim P2K3 dan Banpam
Materi yang diberikan mengenai evakuasi, tanda-tanda evakuasi, dan dibagi tim penanggung jawab evakuasi. Adapun tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap para karyawan yang ada di perusahaan di dalam penanggulangan kebakaran, mengenai fenomena kebakaran dan cara pencegahan serta penanggulangan kebakaran dalam rangka pencegahan kerugian akibat kebakaran. Tujuan lainnya adalah sebagai penilaian dalam audit SMK 3 yang nantinya akan dilakukan di perusahaan, baik audit secara internal maupun eksternal. Karena dari pelatihan kebakaran ini adalah salah satunya syarat yang harus dipenuhi dalam perusahaan untuk bisa mendapatkan nilai baik di saat penilaian atau audit SMK 3. Kemudian sasaran serta manfaat kegiatan pelatihan. Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami konsep terjadi kebakaran. Yang kedua, peserta mampu melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya dari penyebab kebakaran. Kemudian yang ketiga, peserta dapat memahami jenis-jenis alat pemadam kebakaran dan aplikasinya. Di antaranya alat pemadam kebakaran seperti APAR, ya, hidran, dan nanti juga peserta akan diberikan pemahaman tentang sistem pemadaman kebakaran aktif serta pasif. Ya. Kalau aktif tadi APAR atau hidran ataupun pemadam kebakaran. Ya. Kemudian kalau dari sistem pemadam kebakaran pasif seperti tembok yang tahan api, ya, sistem penahan kebakaran, ya, atau sistem anti panas yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian sasaran lainnya adalah peserta mampu mengembangkan sistem manajemen tanggap darurat dan manajemen pencegahan kebakaran. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah peserta yang berasal dari seluruh karyawan, seluruh pekerja yang ada di kantor pusat PT Cipta Mutu Beton, baik di manajemen ataupun pekerja di bagian kantor, ya. Nah, waktu dan tempat kegiatan pelatihan ini rencananya akan dilangsungkan dalam 3 gelombang, ya. Jadi satu hari akan dilakukan 3 gelombang. Gelombang pertama pukul 10 sampai 12 siang, kemudian break istirahat, dilanjutkan lagi untuk gelombang 2 pukul 1 sampai pukul 3 sore, dan gelombang 3 akan dilaksanakan pukul 3 sore sampai pukul 5. Tapi dilakukan 3 gelombang supaya para peserta bisa mengikuti semua, karena bekerja ada memiliki banyak pekerja yang ada di perusahaan, sehingga harus dibagi dalam 3 gelombang agar pekerja dapat memahami materi dengan baik. Kemudian tempat pelaksanaannya adalah di ruang pertemuan 1 untuk pemaparan materi, serta untuk pelatihan pemadaman kebakaran akan dilaksanakan di lapangan parkir head office PT Cipta Mutu Beton. Materi training yang akan disampaikan diantaranya adalah fenomena api, kemudian cara pemakaian apa, prinsip bahan baku, terus ada bahan ledakan dan pengendaliannya, bahan cair mudah terbakar, izin kerja di daerah mudah terbakar, kemudian ada kebakaran di dalam ruangan, analisa risiko kebakaran, tanggap darurat, serta manajemen penanggulangan kebakaran. Untuk metode pelatihan sendiri akan dibagi ke dalam 3 metode. Yang pertama ada partisipasif, dilakukan dengan cara diskusi serta simulasi menggunakan alat bantu. Jadi nantinya peserta akan diberikan pelatihan berupa pemadaman kebakaran yang akan dilaksanakan di lapangan parkir, dengan tujuan peserta dapat melakukan praktek pemadaman kebakaran dengan baik, sehingga pada saat terjadi kebakaran mereka dapat sigap saat melakukan proses atau prosedur penanggulangan kebakaran. Yang kedua ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh instruktur
yang ahli di dalam bidang pemadaman kebakaran yang nantinya akan sudah kami sediakan. Kemudian ada sosialisasi dilakukan kepada seluruh karyawan, dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya pelatihan ini. Jadi sosialisasi akan terus dilakukan sehingga mewujudkan kesadaran bagi para pekerja untuk selalu disiplin dan mengetahui bagaimana kegawat daruratan itu akan dilaksanakan. Dengan nantinya ketika terjadi kebakaran, mereka akan sigap dan mengetahui bagaimana tata cara untuk pengelolaan kegawat daruratan. Berikut ada estimasi dana yang rencananya akan kami laksanakan. Dan di sini ada instruktur. Ya, setiap pertemuan itu 3.500 ya nominalnya, sehingga ada 3 pertemuan totalnya 7.500. Kemudian konsumsi berupa snack, satuan harga makannya nominal satuannya ada 10.000, banyaknya sebanyak 150 dus, jadi total 1.500. Kemudian ada perlengkapan, nanti akan disediakan tong 3 buah, tong itu sewa yang akan disewakan oleh PC ketiga, harganya 40.000 yang akan kami gunakan sekali 3 buah sehingga total 120.000. Dan karung goni saya, karung goni itu digunakan untuk latihan di luar ruangan ya, untuk pemadaman kebakaran, harga 15.000 yang akan kami gunakan sebanyak 10 buah, total 150.000. Kemudian isi ulang apar yang ada di perusahaan, satu kali isi ulang sebesar 250.000. Apar yang ada di perusahaan sebanyak 10 buah sehingga total 2.500.000. Kemudian bensin ya, digunakan untuk bahan bakar untuk membakar, membuat kebakaran. Satuan liternya 7.650 dan akan kami gunakan sebanyak 30 liter, hingga total ada 229.500. Ya, ada biaya lain lagi, biaya terduga nantinya sebesar 650.000, sehingga total dari seluruh pengeluaran ini, kegiatan ini adalah 12.649.500. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik ya, dengan lancar, tidak ada gangguan sama sekali, sehingga nantinya pekerja akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan pemadaman kebakaran di perusahaan dengan baik. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.